Hai, perkenalkan saya Abinela Safina Taim, mahasiswa program Magister Manajemen UGI. Video ini merupakan video pemenuhan tugas tengah semester mata kuliah Manajemen Keuangan yang diajar oleh dosen Prof. Roy Sambel dan Ibu Ganda Hutapea. Mind Mapping Financial Management ini menggambarkan rangkuman materi perkuliahan Manajemen Keuangan yang disampaikan pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Ada 7 poin besar yang dipelajari dalam 7 pertemuan perkuliahan, yaitu 1. Company Goal, kedua, Time Value of Money, ketiga, Capital Budgeting, keempat, Financial Report, kelima, Analysis of Financial Report, keenam, Analysis of Securities, dan yang ketujuh, Portfolio Investment, yang akan dijabarkan lebih jelas pada video ini. Yang pertama, Company Goal. Secara umum, goal dari suatu perusahaan ialah creating value atau value creation. Menurut McKinsey, ada 4 cornerstone of corporate finance. Yang pertama ada the core of value. Ini adalah kombinasi pertumbuhan dan return on invested capital yang mendorong nilai dan menciptakan nilai. Yang kedua, conservation of value. Prinsipnya, nilai tercipta bagi pemegang saham ketika perusahaan menghasilkan arus kas yang lebih tinggi, bukan dengan mengatur ulang klaim investor atas arus kas tersebut. Yang ketiga, ada the expectation treadmill. Prinsipnya, semakin tinggi ekspektasi pasar terhadap harga saham suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja perusahaan agar dapat mengimbanginya. Yang keempat, the best owner. Nilai suatu bisnis bergantung pada siapa pengelolanya dan strategi apa yang mereka terapkan. Landasan ini mengatakan bahwa pemilik yang berbeda akan menghasilkan arus kas yang berbeda untuk suatu bisnis tertentu, berdasarkan kemampuan unik mereka untuk menambah nilai. Selanjutnya, the time value of money. Konsep ini berkaitan dengan perubahan nilai uang terhadap waktu. Pertama, ada konsep compound value atau nilai majemuk, adalah penjumlahan dari sejumlah uang dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu, dengan asumsi bunga tidak diambil pada setiap saat. Ada 2 formula yang biasa digunakan, yaitu future value, di mana menggambarkan nilai uang pada titik tertentu, yaitu didapat dari nilai sekarang atau present value dikali dengan 1 plus interest rate dipangkatkan dengan jumlah periode yang akan dilewati. Selanjutnya ada present value. Ini menggambarkan nilai sekarang dari nilai masa depan yang ditargetkan. Konsep perpetuity adalah aliran arus kas yang sama per periode di masa yang akan datang, yang mana tidak pernah berakhir atau selamanya. Nilai sekarang dari suatu perpetuity adalah arus kas dibagi dengan interest rate. Selanjutnya ada capital budgeting. Capital budgeting secara konsep ialah mengestimasi expected future cash flow dan evaluate the project based on the capital budgeting evaluation criteria. Proses ini memutuskan apakah proyek bernilai baik atau tidak yang akan mempengaruhi keputusan akseptasi suatu proyek. Ada 3 indikator yang digunakan, ialah net present value atau NPV, di mana akan diterima bila NPV lebih besar sama dengan 0, lalu the internal rate of return atau IRR, akan diterima bila IRR lebih besar daripada required return rate. Lalu yang terakhir ada profitability index atau PI yang akan diterima jika PI lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya ada financial report. Secara umum, financial report berisi 3 laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca berisi saldo-saldo seluruh buku besar yang disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya, di mana memiliki prinsip aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan tersebut meliputi pendapatan atau revenue, beban atau expense, laba atau profit, dan rugi atau loss. Selanjutnya ada laporan arus kas. Ini berisi informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Selanjutnya, analisis financial report. Di sini ada 5 rasio yang biasa untuk digunakan. Yang pertama adalah rasio profitabilitas, yaitu perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu.
Indikator yang biasa digunakan ialah gross margin ratio, net profit margin, dan EBITDA margin. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Ini adalah matriks yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang dan kewajiban jangka pendeknya. Biasa digunakan 3 indikator, yaitu current ratio, quick ratio, dan EBITDA per interest paid. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Ialah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya atau memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik dalam bidang penjualan, penagihan piutang, dan bidang lainnya. 3 indikator yang bisa digunakan ialah sales per total asset, sales per fixed asset, dan sales per current asset. Selanjutnya, rasio leverage. Ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. 3 indikator yang bisa digunakan ialah total debt per equity, total debt per total capital, dan total liabilitas per total asset. Yang terakhir ada rasio cash flow. Ini persamaan matematis yang digunakan untuk menentukan keadaan keuangan bisnis. 3 indikator yang bisa digunakan ialah operating cash flow per current liabilities, operating cash flow per sales, free cash flow per operating cash flow. Selanjutnya ada analisis securities atau analisa saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Analisa yang dapat dilakukan ialah 1. Weekly growth atau melihat pertumbuhan harga saham setiap minggunya. Yang kedua, cumulative growth atau melihat pertumbuhan harga saham pada suatu periode tertentu. Yang ketiga ialah comparing to IHSG growth. Selanjutnya ada portfolio investment. Ada 7 hal penting dalam melakukan portfolio investment. Yang pertama ialah mengetahui potential return, actual return, and required return. Yang kedua adalah menilai ex ante and ex post. Yang ketiga mengetahui return and risk. Yang keempat menilai total risk baik systematic risk maupun unsystematic risk. Yang kelima mengetahui correlation and diversification dari portofolio. Yang keenam efficient frontier portfolio. Yang ketujuh portfolio teori atau CAMP atau capital asset pricing model. Sekian mind mapping dari saya, terima kasih.